Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Bagaimana kabar kita? Harapannya kita semua tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Pada lilin pengharapan hari ini, kita mau bersama renungkan firman Tuhan. Kita bersama berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup, khususnya hamba yang terbatas. Tuhan pakai dia Allah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lawatan Allah yang menentukan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12-14. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada setiap orang percaya, pada saat merayakan Natal di bulan Desember, kita menjumpai pengakuan Kristen yang mengejutkan, ialah bahwa Yesus dari Nazaret ialah Allah menjadi manusia. Yesus adalah pribadi kedua dalam Allah yang menjadi tanda kutip manusia, Adam kedua tanda kutip. Bisa dilihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 47. Wakil kedua dari seluruh umat manusia yang menentukan destiny manusia. Dan Yesus mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan kealahannya, sehingga Yesus dari Nazaret adalah sejatinya dan sepenuhnya Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam iman Kristen karena kasih karunia dan kebenaran Kristuslah terdapat beberapa misteri ketiga pribadi dalam keesaan Allah dan keesaan Allah dan kemanusiaan dalam pribadi Yesus. Disinilah dalam peristiwa yang terjadi pada kelahiran Yesus terletak kedalaman tak terselami dari keajaiban penyataan khusus Allah dalam iman Kristen. Allah menjadi manusia. Anak Allah menjadi seorang Yahudi yang lahir di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret. Raja yang maha mulia dan yang maha kuasa tampil di bumi sebagai bayi manusia yang rentan, tak berdaya, tak sanggup berbuat apapun kecuali berbaring, menatap, menggeliat, bersuara, menanti diberi makan atau minum, dipopoki dan diajar seperti semua bayi manusia lainnya. Dalam semuanya itu tidak ada ilusi atau penipuan. Anak Allah menjadi seorang bayi merupakan suatu realitas yang tercatat dalam fakta sejarah dunia dan khususnya pada Alkitab di dalam Injil-Injilnya. Semakin kita merenungkannya, semakin kita dibuatnya terkejut, kagum, dan hormat. Dan ini membuktikan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Dalam fiksi, tak pernah ada hal sefantastis kasih karunia dan kebenaran tentang inkarnasi ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hal ini menjadi batu sandungan dalam kekristenan saat berinteraksi dengan agama, kepercayaan, atau keyakinan yang lain. Di sini orang-orang Yahudi sendiri, kaum Unitarian dan Saksi Yehova dan lainnya mendapat kesulitan. Dari ketidakberimanan atau kepercayaan yang tidak memadai tentang inkarnasi, muncul kesulitan pada pokok-pokok lain, seperti kelahiran dari perawan, mujizat, penyelamatan, dan kebangkitan. Tetapi sekali inkarnasi Allah menjadi manusia, diterima oleh karena kasih karunia dan kebenaran Kristus, yang diterima sebagai realitas iman Kristen. Pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, semua kesulitan tadi lenyap. Bapak, Ibu, Saudara terkasih,
Pada saat merayakan Natal di bulan Desember kali ini dalam situasi pandemi, firman Tuhan kembali menegaskan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita berefleksi bersama. Bersediakah kita menempatkan diri ke dalam posisi rentan karena kasih kepada Allah dan sesama? Di mana sebenarnya kita heran, takjub dan kagum dan hormat atas kesediaan Tuhan Yesus Kristus menjadi bayi yang rentan 2000 tahun yang lalu, tak berdaya, bergantung, hanya demi begitu besar kasih Allah kepada dunia. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa Surgawi, pada saat kami merayakan Natal, ajar kami memaknai Natal sejati, bahwa Allah menjadi manusia demi mengasihi dunia, di mana kami pun yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah untuk dapat memberi diri mengasihi Allah dan sesama, semakin bertumbuh dan bertambah di dalam kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kiranya Allah yang penuh anugerah menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.